Selamat malam teman-teman yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tenangkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkan dan mengingat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menerangi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi inspirasi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, renungan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49 yang berbunyi, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Baik, untuk malam ini teman-teman, renungan singkat kita diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Pembacaan kita ini merupakan suatu percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid setelah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hadir dengan tubuh yang baru setelah kebangkitan. Tuhan Yesus hadir dan menjumpai para murid yang pada saat itu merasa galau karena kehilangan seorang pemimpin. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah para murid memberikan sebuah harapan baru. Kehadiran itu mengobati perasaan gundah gulana atau perasaan galau mereka. Penampakan Tuhan Yesus itu menjadi jawaban dari segala kebingungan dan kekecewaan yang murid-murid hadapi. Dari pembacaan kita ini ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita terpilih sebagai saksi Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus adalah saksi Yesus Kristus. Mereka menjadi saksi Yesus Kristus karena mereka secara langsung bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Mereka juga melihat serta mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus, serta menyaksikan kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, mereka pun beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita saat ini mungkin belum bertemu muka dengan Tuhan Yesus, tapi kita hidup dalam iman dan rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita pun adalah saksi dari Yesus Kristus. Bukan karena kita belum bertemu, tapi lebih karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pun merasakan kebaikan dan keselamatan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin kedua untuk refleksi malam ini atau renungan kita malam ini adalah saksi Tuhan Yesus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 49, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, itu berarti sebuah kekuasaan dari tempat yang tinggi. Dan kekuasaan itu adalah Roh Kudus. Ketika para murid
mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, akan bersaksi dan mereka memberitakan tentang kebangkitan dari Yesus Kristus, maka mereka tidak pergi bersaksi tanpa bekal apapun. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan tanpa persiapan apapun. Ia memberikan kekuatan kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menopang setiap orang untuk bersaksi tentang Tuhan. Lalu renungan yang terakhir adalah menjadi saksi Yesus Kristus yang aktif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi berarti orang yang melihat dan mengetahui suatu peristiwa. Tapi melihat dan mengetahui adalah tindakan yang pasif. Maka yang dilakukan adalah harus berbicara, harus bertindak. Menjadi saksi Yesus Kristus bukanlah saksi yang pasif, tetapi menjadi saksi yang aktif. Menjadi saksi yang aktif berarti memberitakan dan membagikan kedamaian dan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang. Jika pada hari ini kita belum bisa untuk membagikan damai dan membagikan kasih dari Tuhan itu, maka jangan khawatir teman-teman. Percayalah bahwa esok hari Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Inilah renungan pendek untuk malam hari ini. Kiranya firman Tuhan dan renungan ini menguatkan dan menopang kita semua. Mari kita menutup renungan singkat ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini berdiam dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah firman ini menjadi pelita bagi langkah kami dan menjadi inspirasi serta memotivasi kami untuk menjadi saksi yang aktif bagi Tuhan Yesus. Pada malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Pulihkanlah kekuatan kami lewat istirahat kami. Lindungilah kami serta keluarga kami. Segala pergumulan dan rasa khawatir yang ada pada kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang berperkara. Karena pada saat kami tertidur, kami lengah dan tidak berdaya Tuhan. Tapi tangan-Mu lah yang akan menjaga kami, dan kami percaya serta mengimani itu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.